Reza Gladys menjual produk tidak punya izin edar dari BPOM. Oke, dan belum ada tindakan untuk Belum ada tindakan, BPOM kemana? Gitu. Malah orang dipenjarakan. Katanya ada pihak yang mau menjadi penjamin untuk Nikita bebas. Apa benar seperti itu? Kalau uang 2 miliar dikatakan sebagai uang hasil kejahatan TPPU, maka orang yang menyembunyikan itu adalah Reza Gladys. Dia yang menyembunyikan uang itu. Menyembunyikan kemana? Menyamarkan kemana? Menyamarkan ke perusahaan PT Bumi Paramawisesa. Harusnya kalau Nikita dibilang sebagai pelaku TPPU, dia dulu yang dijerat pelaku TPPU. Muncul yang namanya pasal TPPU yang akhirnya memperberat hukuman dari 4 tahun jadi 6 tahun. Nah, gimana tuh tanggapannya? Sampai hari ini, Mbak, sampai hari ini, detik ini saya nggak tahu apa rahasia di balik produk skincare yang ditakutin oleh siapa namanya, Reza Gladys. Oh, sementara dia merasa terancam dengan kata-kata ini, tapi Nikita dihukum karena mengancam produk. Oke. Nggak nyambung. Halo Oke Zoners, welcome to Perspektif bareng gue Fitri Ramadhani. Oke Zoners, perjuangan Nikita Mirzani rupanya belum usai walaupun vonis sudah dijatuhkan. Nah, seperti apa jalan hukum yang ditempuh oleh Nikita Mirzani? Saat ini sudah hadir di studio 2 orang pengacara dari Nikita Mirzani. Ada Bang Usman Lawara dan Mas Galih Rakasiwi. Terima kasih sudah hadir di studio Perspektif. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung aja nih dari Mas Galih dulu. Mas Galih, ini kenapa nih tiba-tiba ramai PK? Awalnya seperti apa, Mas? Ya, untuk PK itu kan hak daripada Nikita Mirzani ya, untuk mengajukan upaya hukum yang terakhir ya, PK ini. Kenapa digunakan upaya hukum peninjauan kembali ini? Karena dari awal persidangan pertama sampai dengan kedua dan di tingkat PT terus di Mahkamah Agung ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di mana keadilan yang kita perjuangkan sampai dengan saat ini belum menemukan titik temu yang menurut kami itu sangat tidak adil untuk Nikita Mirzani. Makanya ya kesempatan untuk PK ini adalah upaya hukum yang terakhir ini kita akan maksimalkan untuk perjuangan Nikita Mirzani. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau Mas Usman sendiri sebenarnya apa sih yang dituju atau target apa yang ingin dicapai oleh Nikmir sendiri dari upaya PK ini? Ya tentu pertama gini, targetnya adalah bahwa yang paling penting kita bisa mengungkap kebenaran dan keadilan dalam proses hukum ini. Yang kedua tentu target kita ya berharap Mahkamah Agung dalam hal ini bisa melihat kasus ini lebih komprehensif, lebih utuh, baik dari segi fakta, kemudian ada segi yuridisnya, kemudian ada segi sosiologisnya. Kenapa? Karena kasus ini bermula dari sebuah produk ya yang diduga produk itu berbahaya di sekitar tahun 2024. Maka kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa hukum perkara ini harus dilihat dari segi hukum yang juga adalah dari segi sosiologisnya gitu. Karena implikasinya kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada satu orang atau salah satu kelompok, tapi kepada masyarakat luas pada umumnya. Karena ketika Nikita Mirzani pada saat itu tidak bersuara, mungkin ya pada saat itu ketika tidak bersuara, mungkin saja produk ini masih terjual terus. Gitu. Nah, kaitan dengan skincare, betul, perawatan wajah. Perawatan wajah. Itulah yang disuarakan oleh Nikita di awal permasalahan kasus ini gitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba persoalan yang seharusnya negara itu berterima kasih sama Nikita. Begini, ada loh sosok public figure yang mau berbicara soal ini ya, kemudian dengan bicaranya dia itu malah bergeser ke arah sengaja digeser ya begitu ya, maksud saya gitu, sengaja digeser menjadi ke arah pidana tuh. Nah, pasalnya pun, hukumnya pun, faktanya pun tidak sesuai dengan apa yang sudah kita persidangkan dari tingkat pertama sampai tingkat
kasasi. Kasasi. Alhamdulillah kami kemarin baru selesai mengajukan PK untuk kasus ini kita. Gitu. Oke, nah ini kan ketika di tahap banding ini kan muncul yang namanya pasal TPPU yang akhirnya Betul. memperberat hukuman dari 4 tahun jadi 6 tahun. Nah gimana tuh tanggapannya? Apakah memang sudah tepat dimasukkan pasal TPPU di perkara ini? Tidak tepat, karena sangat janggal, di mana pada saat persidangan pertama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sama sekali tidak terbukti TPPU-nya. Nah, kejanggalan terjadi ketika di Pengadilan Tinggi. Nah, di situ dikatakan Nikita Mirzani terbukti secara sah meyakinkan bersalah TPPU-nya. Nah, makanya di Pengadilan Tinggi menjadi 6 tahun. Nah, yang sangat disayangkan ada juga pertentangan di putusannya Ismail kan, karena kan hanya diseplit aja. Sementara Ismail sendiri tidak terbukti. Dan Niki kan di situ disebutkan juga itu turut serta ya, secara otomatis berarti kan kalau turut serta berarti kan ada pelaku yang utamanya. Nah, yang disayangkan itulah pertentangannya. Kenapa Nikita dinyatakan bersalah sementara Ismail tidak, padahal mereka itu satu kesatuan juga seperti itu. Nah, kejanggalan kan terjadi di situ ya Mbak ya. Apa kan kalau nggak salah juga ada screenshot yang diragukan, itu maksudnya gimana tuh? Oh, screenshot. Oh, screenshot. Nah, screenshot yang dinyatakan itu adalah potongan-potongan video. Nah, sementara itu kan dijadikan alat bukti. Yang namanya video kan harusnya utuh. Videonya ditampilkan, kita minta untuk dibuktikan mana sih videonya, tapi kenyataannya itu hanyalah screenshot daripada potongan video. Nah, itu juga salah satu kejanggalan kami, makanya itu adalah bagian daripada memori PK kami di sana. Ada potongan yang potongan video tapi yang ditampilkan hanya berupa screenshotnya aja. Oke. Nah, kemarin itu sempat ada disebut juga soal kehilafan hakim, itu gimana tuh kehilafan hakim juga? Ya banyak, sebenarnya kan makna kehilafan hakim ini kalau kita berbicara secara hukum luas, tapi coba kita persempit makna kehilafan hakim itu dengan melihat apa yang dipertimbangkan, bagaimana faktanya, apa pasal atau hukumannya, kira-kira begitu. Nah, ketika ketiga ini tidak sinkron, maka disitulah letak kehilafan hakim atau kekeliruannya. Saya contohkan tadi begini. Gimana? Ya, kita lihat tadi kan pertanyaannya Mbak soal TPPU kenapa naik di PT ya. Nah, PTPPU kenapa itu bisa naik di PT? Karena pertimbangannya simpel ya. Nah, kita ini kami juga belajar ya soal TPPU itu, bagaimana sebenarnya kejahatan TPPU itu beroperasi. Karakteristik dari TPPU itu secara umum orang yang tidak belajar ilmu hukum pun akan tahu bahwa transaksi TPPU itu berbelit-belit. Harus diputar dulu, kemana uangnya, siapa yang ditini, kan begitu ya. Siapa yang menyamarkan. Siapa yang menyamarkan. Nah, itulah upaya yang kita sampaikan. Nah, kalau kita lihat putusan ini, di sini simpel, dibilang bahwa Nikita Mirzani uang ini kita bicara khilaf juga, nanti akan nyambung ke sana. 2 miliar menurut hakim pengadilan ini, hakim pengadilan tinggi ya. Ini hakim pengadilan tinggi, ini putusan pengadilan tinggi disebutkan bahwa yang menjadi objek TPPU adalah uang 2 miliar. Oke? Nah, uang 2 miliar kemudian ditransfer oleh si Reza Gledis ke PT Bumi Paramawisesa. Oke? Uang itu ditransfer dengan catatan tambahan pembayaran Nikita Mirzani. Udah ada notisnya tuh ya? Ada notisnya. Nah, sebelum juga pembayaran itu ke PT Bumi Paramawisesa, Nikita sempat mengkonfirmasi ke Pak Bambang waktu itu, waktu diperiksa di PN juga dia mengakui di pengadilan negeri, dia bilang, oh iya, saya mendapat konfirmasi dari Mbak Nikita bahwa akan ada uang masuk 2 miliar untuk pembayaran rumah Nikita Mirzani. Nah, itu sinkron dengan bukti transfer. Oke? Nah, uang itu dipertimbangkan oleh hakim adalah sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang. Pertanyaan hukum seriusnya begini, kalau orang melakukan TPPU, Nikita Mirzani melakukan TPPU,
buat apa dia cantumkan di situ pembayaran Nikita Mirzani? Kan namanya juga menyembunyikan, menyamarkan. Benar nggak? TPPU itu sama dengan orang mencuci pakaian, namanya juga money laundering. Harus ada yang ditempatkan, harus ada yang diputar. Kemana transaksi itu berputar? Kemana? Apakah Nikita ke, misalnya Nikita ke saya dulu, saya ke Gali dulu, Bang Gali, nanti dari Gali baru balik lagi ke Nikita. Itulah kalau tipikal dari tindak pidana pencucian uang. Nah, kehilafannya apa? Di sini disebut 2 miliar uang hasil transaksi. Di putusan kasasi 4 miliar. Nah, makanya kita bilang, iya. Nih. Ya. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar dari saksi korban Reza Gledis yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan menerima, menguasai, menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Artinya begini, saya mau katakan, Mbak, di putusan PT, objek TPPU-nya 2 miliar. Di putusan kasasi, objek TPPU-nya 4 miliar. Gitu loh. Nah, maka kalau ini dipertahankan, ya, kalau dipertahankan di dalam putusan berikutnya, rusak loh, hukum ini akan rusak. Bagaimana kemudian pengadilan tinggi mempertimbangkan bahwa objek TPPU yang berasal dari tindak pidana itu adalah 2 miliar. Lalu di kasasi dikatakan 4 miliar. Itu nggak ada penjelasan apapun? Nggak ada penjelasan. Kalau kita mau tarik lagi secara yuridisnya, secara hukum, jadi di TPPU itu ada TPPU pasif, ada TPPU aktif. Ya, dulu sebelum Undang-Undang KUHP baru ini berlaku, dulu ada pasal tersendiri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu adanya di pasal 3 itu pelaku aktif. Pasal 5 pelaku pasif. Nah, kalau sekarang di KUHP baru 607 ayat 1 huruf A pasal 3 yang dulu, 607 ayat 1 huruf C pasal 5 yang Undang-Undang TPPU dulu. Nah, kalau kita mau tarik lurus lagi dari hukumnya, maka ini masuknya adalah di TPPU pasif. Tapi kenapa di amar putusannya aktif? Gitu loh. Nah, ini putusan, saya bilang putusan ini khilaf, salah putusan ini. Maka wajib hukumnya harus dibatalkan putusan ini oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali. Sebenarnya masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan dalam proses hukum. Kemudian saya mau sampaikan lagi, ya. Tadi berbicara masalah screenshot. Ini jadi ya saya harus membuka kalimat itu dengan begini, Mbak. Nikita didakwa dengan pasal 27B Undang-Undang ITE nomor 1 2024. Oke. Pasal ITE 27B Undang-Undang ITE itu berkaitan dengan ancaman melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Oke. Ini Mbak nggak usah nilai sebagai orang hukum, tapi orang awam aja. Apakah kalimat ini kan ada potongan video ini ya, saya mau sampaikan. Ini dari jaksa, ini tanggapan jaksa, ya, nih. Nah, ada kalimat di sini di bawahnya nih. Siapa sih namanya? Ya kan? Glavit. Syah. Sama dia juga produknya jelek. Dokter juga produknya jelek. Oke? Nah, kalimat ini, apakah kalimat ini dia dengan kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat akan mengancam melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia? Itu yang pertama. Kalau kita nilai ini tidak ada ancaman untuk membuka rahasia. Rahasia apa? Sampai hari ini, Mbak. Sampai hari ini, detik ini saya nggak tahu apa rahasia di balik produk skincare yang ditakutin oleh siapa namanya, Reza Gledis. Oh, sementara dia melaporkan ini sebagai ancaman. Dia merasa terancam. Dia merasa terancam karena dia merasa terancam dengan kata-kata ini. Tapi Nikita dihukum karena mengancam produk. Nggak nyambung.
Benar nggak? Nggak nyambung. Nah, yang berikutnya, kalau yang menjadi masalah produk, ya, ini yang ngomong salah satu perumus tim ahli hukum ITE yang kami hadirkan kemarin di persidangan peninjauan kembali, Prof. Subiakto, Prof. Henry Subiakto. Beliau adalah salah satu ketua tim perumus undang-undang ITE sejak 2008 sampai terakhir 2024. Dia katakan begini, putusannya Nikita itu diputus dengan pasal yang salah, gitu. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan adalah ini perasaan korban. Ya. Dia merasa bahwa merasa produknya jelek segala macam, ya, itu nanti akan berlanjut. Produknya jelek. Produk itu tidak punya marwah, tidak punya kehormatan. Maka kenapa hukum melarang tidak boleh kalau produk itu dijadikan sebagai objek sebuah permasalahan, gitu. Nah, kalau ini dibilang objeknya produk, sekarang kita balik. Kan ada yang bilang, ya kan bukan cuma masalah produknya, Bang. Kan masalah fisiknya juga, Bang. Oke, gitu kan. Sekarang kita balik ke masalah fisik. Saya bilang, kalau menghina fisik seperti ini putusan kasasi, ya. Ini putusan kasasi yang saya stabilo tuh, bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima link video TikTok dari manajernya saksi Novita Sari berisikan potongan video. Nah, ingat ya, potongan video. Ya. Potongan video dari akun live TikTok terdakwa dengan nama akun @Niki_Huruhara yang narasinya menjelek-jelekan fisik dan seterusnya. Simpel aja, Mbak. Saya kalau menghina Bang Gali, misalnya, atau Bang Gali menghina saya bilang, Bang, lu jelek, hitam, dekil, pendek, apalah macam-macam gitu kan. Dia tersinggung. Ya kan? Korban, merasa menjadi korban. Ya. Maka dia boleh melaporkan saya dengan pasal 27 penghinaan. Bukan pasal 27B, ancaman membuka rahasia, ancaman akan melakukan pencemaran. Begitu. Nah, kalau ini saya bilang, kalau putusan ini kan dipertimbangkan menghina fisik. Lalu menghina fisik itu diartikan sebagai ancaman untuk membuka rahasia. Rahasia apa di putusan ini? Rahasia sampai hari ini, Mbak, saya nggak ngerti. Jadi di fakta persidangan juga nggak terungkap adanya ancaman itu? Nggak ada ancaman. Si Reza Gladys ini ngomong, saya tertekan karena saya sering dibully di medsos, dijelek-jelekan. Ya udah, kalau lu merasa dijelek-jelekan di media sosial, lu laporin nih kita masalah pasal penghinaan, pembulian. Ya begitu. Nah, kemarin kan ada juga tuh yang bilang salah satu JPU bahwa tim pengacara nih buta hukum. Nah, ada tanggapan nggak soal statement itu? Kalau menurut saya lucu ya. Kita sama-sama belajar hukum kan, lumayan lah mengenyang pendidikan. 4 tahun itu kan dasar banget lah, sarjana hukum, salah satu menjadi jaksa atau pengacara kan sama aja itu kan di di sarjana hukum. Kita luar biasa membaca, ya nggak apa-apa, mungkin kita adalah buta ya hukum, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan itu siapa yang buta di situ. Seperti itu kurang lebihnya, berdasarkan dari pengadilan negeri, PT, terus kasasi, sekarang upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum yang terakhir, sama aja mereka selalu mengatakan gitu. Tapi kenapa kita yang diserang gitu loh? Kenapa JPU itu menyerang kita selaku pengacara Nikita Mirzani? Kenapa harus menyerang kita? Tidak fokus kepada perkaranya aja. Menurut saya sih lucu seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, di PK ini kan Nikita Mirzani juga ada dapat dukungan nih dari Rieke Diah Pitaloka salah satunya. Nah, apa yang disuarakan oleh Mbak Rieke sendiri untuk mendukung Nikita Mirzani? Ya kurang lebihnya sih hampir sama ya, Mbak ya. Intinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka yang sampai dengan saat ini masih mendukung kami terkait proses-proses ini. Tidak hanya Bu Rieke sih, sebenarnya netizen juga banyak yang tahu, media dan lain sebagainya juga banyak yang tahu terkait perkara ini. Dan tadi sudah dijelaskan panjang kali bersama Bang Usman juga kan, ya Mbak mungkin secara orang awam juga melihatnya kan mungkin banyak kejanggalan di sini. Ya kurang lebihnya sama yang disuarakan sama Bu Rieke juga.
bagaimana keadilan buat Nikita Mirzani saat ini untuk didapatkan ya, bukan semata-mata apa yang terjadi, tapi kalau memang benar ya benar, kalau memang salah, salahnya di mana gitu. Itu saya dapat kata-kata yang paling dalam itu dari salah satu orang terdekat daripada Nikita. Kalau memang salah, salahnya di mana gitu loh. Ini kalau memang gitu ya? iya harusnya jelas dong, terang benderang, jangan jadi seperti ini. Supaya dalam perkara Nikita Mirzani harus benar-benar hakim yang memeriksa ini, satu harus benar-benar profesional, dua tidak takut akan intervensi lain gitu ya kan, tiga harus memang benar-benar jujur, adil dan bermartabat, berwibawa gitu. Karena kita mau hukum ini ya, perkara Nikita Mirzani ini harus benar-benar dipahami secara utuh hukumnya. Karena kalau dipenggal-penggal itu akan merusak, putusan ini akan ngawur jadinya gitu. Saya sebenarnya dalam memori PK ini sebenarnya sudah saya uraikan rinci ya. Ini memori PK Nikita Mirzani ya, tebal kami bikin bukan untuk supaya tebal-tebalan atau banyak-banyakan halaman, tapi kami menguraikan, kami sampaikan kepada hakim PK. Kehilafan hakim terletak di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Nah, bagaimana salah satunya tadi yang saya contohkan, pasal Nikita dinyatakan terbukti melanggar pasal 27B Undang-Undang ITE. Oke. Nah, Undang-Undang ITE itu kita harus baca makna delik intinya apa. Yang tadi saya katakan bahwa delik intinya adalah Nikita itu harus bisa jaksa itu harus bisa membuktikan bahwa Nikita akan melakukan pengancaman untuk tujuannya adalah mencemarkan orang, mencemarkan nama baik orang. Atau karena ini sifatnya alternatif maka ada kalimat atau harus bisa dibuktikan ancaman apa yang akan dilakukan Nikita untuk mencemarkan dia gitu. Ancaman akan membuka rahasia. Apa rahasia yang dipegang Nikita ini apa gitu loh. Tadi saya bilang ya, saya katakan waktu ahli menjelaskan, saya bilang begini, saudara ahli tolong jelaskan contoh konkret satu saja. Ancaman. Iya, contoh konkret dari pasal 27B ini mengenai ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Dia bilang simpel begini, saya punya handphone, di dalam handphone ini saya punya rahasia seseorang, misalnya dalam handphone saya ini ada rahasia kamu nih, biasanya dipakai oleh orang yang pernah pacaran atau berhubungan dan lain sebagainya. Ada photoshoot atau video gitu ya. Nah, saya kemudian mengancam kamu kalau tidak berikan saya uang, maka foto atau video syur ini akan saya sebar. Karena sifatnya publik, umum. Orang merasa terancam, ketakutan, maka dia menyerahkan uang. Maka itulah contoh konkret dari pasal 27B terkait ancaman itu. Tapi dalam kasus ini? Dalam kasus ini yang dinilai ya tadi ini. Maksudnya tidak ada perihal ancaman. Enggak ada perihal ancaman. Dicontohkan tadi enggak? Iya, enggak ada. Yang dinilai kita ini. punya data apa yang diancamkan akan, ini gue sebarin nih. Enggak ada. Lu gak ngasih gue duit, enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Kayak misalnya gini, lu mau gue sebarin enggak? Gue punya rahasia tentang lu. Lu kemarin habis jalan sama laki orang kan, gue bilangin sama laki lu. Nah, iya, ya kayak begitu. Selain gue duit 4 miliar, kalau enggak ini gue sebar. Itu baru bentuk ancaman. Tapi kalau orang bilang, siapa sih namanya, Glavitsa, sama produknya juga jelek walaupun dia dokter. Oh, ini kan orang menilai produk. Masa saya nggak boleh menilai produk A, B, C, saya bilang mungkin jelek. terancam karena produknya nanti dibilang A, B, C gitu. Ya nggak bisa, karena delik dari pasal itu tidak memuat soal produk. Tidak memuat soal produk. Surat keputusan bersama 3 menteri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, siapa Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya, menyatakan ada 3 atau 2 ya saya lupa itu, yang tidak boleh dituntut terkait dengan pencemaran. Yang satu kalau misalnya objeknya adalah produk. Yang kedua kalau itu objeknya karena dia bersifat profesi. Misalnya saya nih, saya pakai jam tangan. Bang, lu pengacara, jam tangan lu palsu. Terus habis itu saya tersinggung, saya laporin Mbak.
dengan pasal 27B. Masa Mbak menilai jam tangan saya palsu, ya, lalu kemudian saya harus mempidanakan Mbak dengan pasal 27B. Itu penilaian terhadap objeknya jam, barang, bukan manusianya yang yang tersinggung harusnya jamnya ya? Iya, karena harusnya yang tersinggung jamnya. Karena jamnya tidak punya kehormatan, maka dia tidak boleh dijadikan objek. Begitu. Nah, mungkin ini banyak juga occasioners yang lupa atau terlewat dengan awal mula kasus ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat siapa pelapornya dan sebenarnya awalnya tuh apa, seperti apa gitu. Singkat aja ya, Singkat saya aja. mau bilang gini. Waktu itu sempat di 2024 ya. Lagi rame isu skincare, persoalan mafia skincare, skincare abal-abal, skincare yang banyak mengandung hidrokinon, ada yang, nah itulah kira-kira ya, seperti itu. Lalu dalam berkaitan dengan kasus ini, ada namanya Doktif, ya, Doktif itu, coba dicari yang keputusan kemarin. Doktif itu melakukan review terhadap produk, ya. Produk itu namanya. Produknya siapa itu? Produknya si Reza Gladys ini, gitu. Nah, produknya itu saya lupa yang direview apa, tapi dia mengakui di persidangan dia itu pernah melakukan uji mandiri terhadap produk itu, dan hasilnya adalah ditemukan bahwa barang itu mengandung produk itu mengandung bahan berbahaya, lalu kemudian tidak punya izin edar dan lain sebagainya. Nah, ini kita ikutlah di situ dalam perkara itu yang dia setelah mereview. Ini kita ikutlah dalam perkara itu. Kemudian dia bersuara bahwa dia sampaikan masyarakat, ya intinya begini, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tidak membeli produk-produk yang berbahaya. Kebetulan karena waktu itu yang dilihat adalah produk namanya Glowing Booster Cell. Maka si pemilik Glowing Booster Cell ini namanya Reza ketakutan. Dia merasa ketakutan sendiri gitu loh. Nggak terima lah ya. Nggak terima, tiba-tiba dia mencari tahu, aduh gua mau ketemu Nikita nih. Bagaimana caranya Nikita supaya tidak mereview produk gua lanjut, akan direview lanjut gitu. Nah, dicarilah dokter Oki. Kebetulan mereka ini berteman sesama dokter. Dok, tolongin aku dok, aku mau ketemu Nikita, bisa nggak? Mau ngapain? Intinya begitu, beberapa kali dihubungin. Nah, singkat cerita, ditanya sama Oki, mau ngapain? Mau silaturahmi. Ya lu mau silaturahmi ada urusan apa? Sama seperti saya mau silaturahmi sama Mbak. Kalau nggak ada urusan, saya ngapain silaturahmi sama Mbak? Oke? Nah, dibilanglah di situ bekerja sama di halaman 216, Bang. Nah, di putusan dibilanglah dia mau bekerja sama Nikita, sama Oki, bilang kalau urusan bekerja sama lu ke Mail. Ismail Marzuki nih, si Ismail. Ya, gitu. Nah, di situ, nah makanya disitulah dibilang di putusan ini permintaan uang 4M itu didasarkan pada 2 permintaan. Ini putusan loh yang ngomong, bukan kita yang ngomong, putusan. Nah, ini loh. Bahwa uang 4M yang diterima oleh terdakwa Nikita dikarenakan saksi Reza Gladys meminta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys meminta agar direview yang baik-baik mengenai produknya overclaim. Yang tadi diinin sama si Doktif. Jadi mau bikin klarifikasi melalui Nikita Mirzani gitu, sebagai influencer lah ya. Sebagai influencer karena dia tahu Nikita. Ini berarti profesional nih sebenarnya. Harus hitung profesional. Ini biayanya segini. Tapi itu kan ada persyaratan, harus bagus. Review harus bagus. Profesional kan jatuhnya. Mbak sendiri tahu udah bisa jawab itu. Masa hukum nggak bisa jawab soal ini kan? Itu yang kita. Nah, permintaan yang kedua dia bilang bahwa terhadap permintaan tersebut telah terdakwa lakukan ya. Artinya permintaan yang profesional tadi dengan harga itu sudah dilakukan, ya wajar dong dalam konteks bisnis. Udah dilakukan nih reviewnya sama Nikita. Dan maksud saya pernyataan itu sudah diputus di dalam dipertimbangkan dalam putusan ini gitu. Nah, permintaan yang kedua ya adalah
terkait dengan yang kedua adalah saksi Reza Gladys Pretianisari meminta agar namanya diperbaiki dikarenakan namanya telah dijelek-jelekan oleh Doktif. Minta ke Nikita. Minta ke Nikita. Gimana tuh caranya? Ya kan? Memperbaiki namanya. Memperbaiki karena namanya sudah dijelek-jelekin Doktif sebelumnya segala macam. Dia datanglah tadi yang saya bilang meminta tolong dari mana? Dari Oki. Ya, minta dipertemukan. Minta lewat Dr. dipertemukan Oki. dengan Oki. Nah, itulah tadi yang kita sampaikan bahwa uang 4 miliar yang diberikan kepada Nikita melalui Ismail Marzuki adalah karena 2 permintaan ini. Gitu. Review skincare sama minta pemulihan nama baik. Review skincare sama pemulihan nama baik. Lah lalu tiba-tiba perkara ini hilang berapa bulan? Sebulan apa 2 bulan? Tapi pembayaran udah dilakukan belum? Sudah dilakukan. Oh, sudah kelar. Sudah dilakukan clear. Clear. Sudah dilakukan, tidak ada masalah. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan kemudian, ini kita kaget dipanggil sama polisi. Rupanya dilaporin sama si Reza Gladys ke dasar pemerasan. Jadi uang 4 miliar yang awalnya untuk pembayaran biaya 2 permintaan review tadi, iya, dianggap sebagai pemerasan. Pemerasan. Oke. Dilaporkanlah di sekitar akhir bulan Desember 2024 dengan dalil bahwa Nikita dan Ismail melakukan pemerasan terhadap Reza dengan nominal 4 miliar. Oke. Padahal yang minta pertama ketemu Iya. bukan Nikita kan? Dia minta pertama ketemu kan dia. Dan uang itu diberikan atas dasar 2 permintaan. Ya, yang udah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Nah, maka kami bilang, Pak Hakim di Mahkamah Agung, tolong benar-benar diperiksa dari segi fakta, segi hukum, sama segi sosiologis. Masa kalau kasus pemerasan, saya yang harus menentukan. Jadi ini si Reza sendiri yang menentukan di mana akan membayar, jam berapa akan membayar, waktunya di sini mulai dari jam 11 dia rubah ke jam 1, dia rubah lagi ke jam 3, penyerahan uang ini. Coba sadisnya dia ini menjebak orang, ya ini dia dijebak ini kita dijebak. Jadi kita merasa dijebak. Iya, dijebak. Karena sudah jelas permintaannya itu 2. Ada bukti Iya. permintaan itu. Iya, ada bukti bahwa itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Reviewnya sudah ada gitu kan. Dan kalau bermasalah, kenapa dianggurin sampai berbulan-bulan baru tiba-tiba dilaporkan? Gitu. Nah, ini kan menarik ya. Iya. Ini kan soal skincare ini kan emang lagi rame juga. Bahkan sampai sekarang juga lagi rame kan. Masih rame. Skincare berbahaya, skincare palsu dan lain sebagainya. Nah, dari pihak Nikita sendiri ada nggak lapor balik gitu ke pihak-pihak yang Itu laporan itu Indah. Panggal. Ada laporan, cuman ini laporan dari korbannya sendiri. Oke. Korban sendiri membeli produk yang sama persis dengan yang sekarang kasusnya yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dr. Richard Lee. Nah, sekarang ada salah satu korban yang dahulu pernah membeli produk tersebut kepada Reza Gladys. Nah, dia merasa dirugikan dan lain sebagainya, dan laporannya sekarang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Ini korbannya dengan sendiri? produk yang sendiri. Dengan produknya sama dengan produk yang Dr. Richard Lee. Kalau dari Kenapa? Lanjut. Terkait undang-undang kesehatan. Pokoknya sama persis dengan produknya Dr. Richard Lee. Kalau Nikmir sendiri ada rencana lapor balik juga nggak? Kalau ada satu lagi perkara yang dilaporkan terkait rekaman. Ini juga sedang berjalan di Polda Metro Jaya, di unit cyber. Nah, sekarang kan sudah naik juga sidik. Udah sidik. Nah, sekarang lagi berproses. Terakhir kemarin kita dikasih SP2HP-nya, sedang dilakukan pemeriksaan terhadap ahli. Yang mudah-mudahan makin terang benderang terkait laporan-laporan ini, dan kami minta juga kepada Polda Metro Jaya agar segera memprosesnya terkait dengan saksi yang sudah dipanggil, mungkin nanti bukti-bukti juga, termasuk salah satunya nanti akan dipanggil ahli. Sedang berjalan. Sedang berjalan ya. Oke, nah kalau untuk tadi kan balik lagi ke TPPU-nya sendiri, itu kan kalau menurut dari pihak pengacara sebenarnya nggak ada bukti bahwa itu ada tudingan TPPU. Nah, kenapa nih menurut dari pihak pengacara, kenapa pelapor ngotot banget TPPU itu harus terbukti gitu?
Jadi kalau soal ngotot atau tidak ngotot, yang sebenarnya yang ngotot jaksanya sebenarnya. Iya. Justru lebih dari lebih ke jaksanya yang ngotot. Iya, nggak jaksanya ngotot. Saya juga nggak tahu dasarnya jaksa terlalu ngotot dalam hal ini juga bisa. Jadi kan kasus ini diputus di PN tidak terbukti di TPPU. Lalu kemudian jaksanya banding. Ya kita mau nggak mau banding juga kan. Artinya sama-sama banding lah, gitu. Nah, di dalam bandingnya itu dia meminta karena tuntutan itu kan 11 tahun. Intinya yang ngotot itu adalah jaksa. Dia mau nuntut supaya Nikita itu dipidana penjara selama 11 tahun sesuai dengan tuntutannya. Biar lebih berat. Iya, kira-kira begitulah ya. Nah, dari situ lalu kemudian dia bilang sama jaksa, wah ini tidak terbukti TPPU-nya, kita harus banding. Akhirnya jaksa banding dan lain sebagainya. Singkat cerita diputuslah bahwa itu dinaikkan 6 tahun gitu. Nah, TPPU terbukti. Kita lihatlah pertimbangannya. Kenapa sih? Ya kan? Pertimbangannya apa tuh? Kenapa sih ya Nikita bisa terbukti TPPU-nya? Nah, pertimbangannya sebenarnya sederhana. Dia bilang yang tadi saya jelaskan di awal sebenarnya. Uang 2 miliar ya yang ditransfer oleh Reza Gledis ke PT Bumi Parama Wisesa itu dikatakan sebagai upaya Nikita untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang. Itu doang. Itu yang dibilang terbukti. Oke. Ya? Karena ada transfer ke ke perusahaan. Maka tadi saya bilang kalau orang melakukan TPPU, Mbak, harus ada transaksi berbelit-belit. Harus kemana dulu aliran dana diputer lah istilahnya itu muter gitu. Lah ini gerakannya satu arah, tegak lurus dia dari Reza Gledis ke perusahaan. Nah, menariknya apa? Kalau uang 2 miliar dikatakan sebagai uang hasil kejahatan TPPU, maka orang yang menyembunyikan itu adalah Reza Gledis. Dia yang menyembunyikan uang itu. Menyembunyikan kemana? Menyamarkan kemana? Menyamarkan ke perusahaan PT Bumi Parama Wisesa. Harusnya kalau Nikita dibilang sebagai pelaku TPPU, dia dulu yang dijerat pelaku TPPU. Karena dia dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU itu siapa yang mentransfer, ya, siapa yang mentransfer, siapa yang mengalihkan, siapa yang memindahkan. Kan ini faktanya. Dia mentransfer, dia mengalihkan, dia memindahkan. Maka seharusnya dia, Reza Gledis harus dipidana dulu TPPU, baru kemudian Nikita bisa dijerat dengan pasal TPPU. Jadi harus terbukti dulu di pihak penyetor. Dia dulu, dia di penyetor dulu, di pentransfer dulu. Kalau dia terbukti baru Nikita bisa ditindaklanjuti. Iya, ditindaklanjuti. Apalagi dibilang Nikita turut serta, berarti pelaku utamanya Reza Gledis. Yang tadi Abang bilang, siapa pelaku utamanya? Akhirnya terjawabnya di sini. Terjawabnya di sini kalau kita mau. Makanya kan dibilang di dalam amar putusannya disebutkan bahwa Nikita Mirzani telah terbukti ya secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Kalau turut serta kalau dibilang dia turut serta, maka pertanyaan hukum seriusnya siapa pelaku utamanya? Siapa yang disertakan? Siapa yang disertakan? Kan sudah ada ini. Yang menyertakan sudah ada nih. Yang turut serta. Nah, berarti pelaku utamanya siapa? Ya sudah, Reza Gledis pelaku utamanya. Karena dia mentransfer, dia mengalihkan, dia memindahkan. Selesai di situ. Kalau diperiksa di dua pihak makanya ini polisi periksa lah gitu. Nah ini mungkin Zoners juga penasaran kondisi Nikita sekarang seperti apa sih? Kan kemarin infonya sempat sakit. Ya. Nah, saat ini gimana kondisi Nikmir sendiri? Kalau sakit itu kan sakit dari waktu mulai persidangan ya, tahap pertama sudah setahun lebih lah. Kami juga mengawal kasus ini sudah setahun lebih. Ya, memang pada waktu itu beberapa yang memang harus dioperasi, ya, termasuk tulang belakang dan lain sebagainya gitu. Nah, saat ini kondisinya sudah membaik, tapi kadang datang bermasalah lagi. Nah, terakhir kemarin sekitar 2 bulan lalu ya, sebulan yang lalu dia masuk rumah sakit dioperasi dengan kondisi penyakit lain tambah lah gitu. Nah, jadi kemudian
kita bilang ya sabar aja lah. Pokoknya dia bilang ini PK cepat minta tolong dibuatkan memori PK saya gitu kan, benar-benar di ini karena saya tidak bersalah gitu. Oh, itu pesan dari Nikita Mirzani ya. Makanya sebelum kita disegerakan PK-nya. Kita segerakan, alhamdulillah kita sudah sampaikan ini. Gitu. Nah ini kan ada info-info nih, katanya ada pihak yang mau menjadi penjamin untuk Nikita bebas. Apa benar seperti itu? Ada, cuman kan kalau dalam konteks ini untuk menjaminnya itu sudah bukan seperti tingkat pertama lagi. Jadi kalau misalnya menjamin dalam konteks ini, ya paling misalnya itu ada upaya ke presiden, gitu. Misalnya ada pihak lah. Ada upaya tingkat tinggi lah ya. Iya, kayak begitu. Tapi ini kita sampai dengan hari ini dan kami pun sampai dengan hari ini, Mbak, meyakini ini kita itu tidak bersalah. Kan bersalahnya itu tidak bersalahnya dalam konteks harus benar-benar penegakan hukumnya gitu loh. Yang tadi saya bilang pasalnya apa, faktanya apa, putusannya harus sinkron ketiga ini. Kalau mau fair, benar-benar fair, ini kita harus bebas karena didakwa pasal 27. Ternyata faktanya bukan berkenaan dengan pasal 27, tapi dipaksa diputus dengan pasal 27B. Terus fakta yang kita sidangkan hampir 9 bulan di PN Jakarta Selatan kemana? Gitu. Nah apalagi ini saya mau bilang, ini produk yang dipermasalahkan di persidangan itu, ya namanya gini nih, glowing booster cell, ya. Ini website resmi dari BPOM, resmi. Ini kita hadirkan menjadi bukti persidangan pada saat itu. Yang menjadi persoalan, ini ya, namanya BPOM telah bertindak sejak 2 Februari 2024. BPOM telah membatalkan izin edar produk Kribeskin Superficial Pink Aging. Temuan BPOM, Glavitsia Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Artinya apa? Sejak 2 Februari 2024, produk ini tidak terdaftar di BPOM. Nih, produk Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Tapi pengakuannya di persidangan sampai bulan Mei atau bulan Juni 2024 dia masih jualan ini produk ini. Artinya Reza Gladys ini menjual produk tidak BPOM selama Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Kemana negara bertindak? Ini kurang lebih 4-5 bulan loh. Reza Gladys menjual produk tidak punya izin edar dari BPOM. Dan belum ada tindakan untuk belum ada tindakan. BPOM kemana? Gitu. Malah orang dipenjarakan. Itu yang kami sesalkan dalam kasus ini, Mbak. Menarik sekali ya. Ini kan juga sebenarnya bukan hanya kasusnya Nikita Mirzani. Benar yang tadi Abang bilang bahwa ini juga menyangkut keselamatan para pengguna skincare. Nah mungkin nantinya apapun putusan PK-nya semoga bisa menjadi terang ya. Segala sesuatu yang memang terkait dengan fakta-fakta di kasus ini. Ya, amin. Dan Zoners, jangan lupa saksikan terus Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 malam. Akhir kata, saya Fitri Ramadhani, sampai jumpa.